Eee, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nofis Dwi Aryono. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video, eee, tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Nah, pada kali ini, terdapat 3 soal. Yang pertama membuat, pola segitiga dari NIM dan digit terakhir dari NIM adalah sebagai tinggi segitiga. Di sini dicontohkan NIM-nya ini, terakhirnya angka 3, jadi tinggi segitiganya tuh sebanyak 3. Ya, kemudian saya membuka Firefox untuk TypeScript online. Di sini saya menggunakan program Wish. Nah, lalu di sini saya deklarasikan NIM saya, let NIM saya 25. Nah, kemudian saya ingin mengambil angka terakhirnya aja. Berarti saya harus membuat variabel baru, angka terakhir, dengan cara diparsekan string ini menjadi integer. Nah, untuk memparsekannya itu saya kurang begitu hafal fungsi-fungsinya, jadi saya buka tab baru untuk melihat gimana caranya memparsekan TypeScript into number. Di sini kita bisa pakai convert, pakai parse int. Nah, parse ini int, kemudian dari string ini bisa disubstringkan. Dot substring. Kalau nggak salah begini. Nah, kemudian ini mau diambil angka terakhirnya aja. Jadinya NIM ini kita apa tuh namanya? Kita hitung lengthnya. Nah, kemudian kita cek dulu apakah variabel angka terakhir ini adalah angka 5 dengan cara console.log. Kemudian ini copy variabelnya ke console log ini. Kemudian kita coba run. Kelihatannya salah. Coba ini -1. Ini kita dapat angka 5 sesuai dengan digit terakhir dari NIM saya. Kemudian setelah itu kita masuk ke fungsi for untuk looping. Let i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan angka terakhir i plus plus. Jadi di fungsi perulangan ini dia akan ngelooping sebanyak dari 1 sampai angka terakhir dari NIM saya ini. Dia akan ngelooping sebanyak 5 kali. Kemudian kita deklarasikan variabel baru di sini. Temp sama dengan ini bertipe string. Nah, kemudian kita buat looping kedua. Let j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan i, j plus plus. Jadi di for yang kedua ini variabel j akan ngelooping sebanyak variabel i. Kemudian kita di sini concatkan temp plus sama dengan j ditambah spasi. Lalu kemudian
Lalu kemudian kita keluarkan di sini console.log dari temp. Nah, kemudian kita run. Nah, jadinya seperti ini ya, kawan-kawan. Dia ngelooping sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus habis itu codingan ini saya akan kopikan ke lembar jawaban saya. Ini saya ganti jadi robot. Dan untuk outputnya ini saya screenshot. Nah, oke. Soal 1 selesai. Kemudian lanjut ke soal 2. Buat deret aritmatika dengan NIM, ambil 2 digit terakhir NIM. Jadikan angka awal deret. Kemudian ambil digit ketiga dari belakang. Jadikan beda step. Nah, contohnya di sini NIM yang tadi nih angka belakangnya ini kan 13. Berarti deretnya itu dimulai dari 13. Kemudian 3 digit di belakangnya nih 0. Maka di sini 0 tambah 1. Nah, balik ke TypeScript online. Ini saya hapuskan for-nya. Di sini kan NIM saya 45. Jadi angkanya itu dimulai dari 45. Kemudian skip-nya itu berarti ini kan 3 digit di belakangnya kan 2 nih. 2 tambah 1 berarti kan 3. Berarti nanti deret aritmatikanya itu 45, terus 48, dan seterusnya sampai looping sebanyak 10 kali. Baik, kalau gitu kita mulai lagi. Ini kita substring untuk mendapatkan angka 45 ini. Nah, mari kita cek console.log. Console.log ini angka terakhir. Kemudian di run. Nah, ini kita dapat 45. Kemudian saya ingin mendapatkan angka 2 ini. Berarti kalau begitu ini di substring ini minus 3. Ini minus 1 kalau nggak salah. Tempat terakhir. Ini skip. Misalnya namanya skip untuk penambahan deret aritmatikanya. Lalu kemudian kita coba dulu di console log. Apakah sudah berhasil atau belum? Oh ya, ini kurang koma. Saya salah memasukkan ininya, rumusnya. Ini 24. Ini berarti ini berarti minus 3 berarti dong. Minus 1. Minus 2. Nah, ini. Dapat angka 2 untuk ngeskipnya. Lalu kemudian kita buat fungsi for lagi. Mulai dari 1. I kurang dari sama dengan 10. I plus plus. Kemudian di sini kita buat variabel baru sebagai temporary. Misalnya di sini temp bertipe data string ini tujuannya untuk menampung deret-deretnya. Lalu di sini ini temp plus sama dengan
plus sama dengan angka terakhir di sini. Nah, untuk penambahannya, angka terakhir ditambah sama dengan skip ditambah 1. Coba, sehingga bedanya 1 start dari 3 digit terakhir dulu. Bedanya sama dengan 1 step. Kemudian di sini terakhir kita konsol log. Ini tambah set, lalu kita run. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini keluar apa namanya, deret-nya ini sebanyak 10 kali. Nah, kemudian ini kita kopikan, lalu kita paste ke lembar jawaban, dan untuk outputnya kita pastekan juga ke lembar jawaban. Nah, kemudian yang terakhir, membuat bilangan prima dari NIM. Ambil 2 digit terakhir dan tambahkan 10. Jadikan batas akhir pencarian bilangan prima. Di sini contohnya adalah 13. 13 lalu ditambah 10 berarti 23. Jadi programnya itu ngelooping dari angka 1 sampai 23. Nah, langsung saja kita buat programnya di TypeScript. Nah, sebenarnya di sini ada library untuk mengecek apakah bilangan itu bilangan prima atau tidak. Tapi berhubung saya menggunakan TypeScript online, maka saya harus ngecek apakah bilangan itu bilangan prima. Jadi saya harus membuat fungsi sendiri. Nah, kemudian untuk membuat fungsi function, bentar, saya kurang begitu hafal sintaksnya. To make function in TypeScript function. Ini misalnya ini check prime. Di sini sepertinya ini, bentar, kita buat pakai yang ini. Ini parameternya A number, B number, return A kali B. Berarti di sini kita masukannya adalah 6 terus int. Apa tadi? Number berarti di sini. Di sini kita ngecek apakah angka yang masuk ke fungsi ini beneran prima ataukah bukan. Berarti di sini kita return-nya true. Nah, kemudian kita cek aturan-aturannya itu, bilangan prima. Misalnya number kurang dari 2. Berarti angka 1, angka 0, dan seterusnya itu bukan bilangan prima. Return false, maka. Nah, kemudian kita buat conditional if lagi di sini. If number sama dengan 2, berarti return true.
if number dibagi 2 modulus 2 sama dengan 0, maka return false. Kemudian pengecekan terakhir adalah ngecek dari akar bilangan tersebut. Maka berarti kita bikin variabel baru, set root sama dengan cek root itu apa ya, script root math.sqrt. Ini misalnya ini math.sqrt dari num ini for let i sama dengan 1, terus i kurang dari berapa ya? Kurang dari number i plus 2. Kemudian ini if i number modulus i sama dengan 0, return false. Jadi looping kali ini dia akan ngecek apakah bilangan itu ada akarnya atau tidak. Seperti misalnya di sini nanti angka 9 itu bukan bilangan prima. Dia akan masuk ke kondisi ini, dia tidak akan masuk ke kondisi ini, tidak masuk ke kondisi ini juga, tidak masuk ke kondisi ini juga. Nah, dia kemudian akan masuk ke statement ini nih. Ini let root sama dengan math.akar number. Jadi rootnya itu nanti bakalan misalnya 3. Terus ini saya salah, ini harusnya dimulai dari 3. Di sini dimulai dari 3. Terus nanti dia akan masuk ke kondisi ini. Nah, ke kondisi ini berarti nanti 9 modulus 3 kan sama dengan kan 0, berarti dia return false. Atau contoh lainnya adalah 49. 49 itu bukan bilangan prima karena itu bisa 7 kali 7. Nah, akar dari 49 itu berapa ya? Nah, 49 akar. Dia kan 7 nih. Berarti pertama-tama dia akan masuk ke kondisi ini. 3. 49 modulus 3. Ini kan nggak sama dengan 0. Terus nanti naik. I-nya jadi 5. 49 modulus mana? Modulus 5. Sudah sama dengan 0. Terus nanti dia naik menjadi 7. 49 modulus 7. Nah, ini baru sama dengan 0. Berarti dia bakalan return false. Nah, kemudian kita buat variabel untuk sebagai tampungan yang untuk ditampilkan ke layar. Apakah itu bilangan prima atau tidak. Kita buat nama variabelnya itu adalah temp.
Kemudian kita buat loopingan for let i sama dengan 1, i kurang dari angka terakhir, i plus plus. Nah, kemudian di sini kita panggil fungsi yang tadi check prime ini. Check prime dengan parameter sesuai dengan i. Kalau dia misalnya true, berarti dia itu adalah bilangan prima. Nah, berarti di sini temp kita concat i tambah spasi. Kemudian di akhir looping ini kita tampilkan bagaimana hasilnya dengan cara console.log temp. Mari kita coba run. Sepertinya di sini ada sedikit kesalahan. Bentar, ini saya save dulu. Coba ini kesalahannya di mana ya? Coba kalau ini dihapus, bisa nggak? Ini masih bisa di code execution. Coba. Nah, coba lagi. Coba di sini temp. Bagaimana kalau begini? Nah, ini bisa. Oh ya, ini saya ada yang kurang. Ini harusnya ditambah 10. Jadi ini NIM saya ini 2 digit terakhir ya kalau nggak salah. 2 digit terakhir ditambah 10. Berarti di sini saya harusnya dari dari ini dari 1 sampai 45. Ini coba lagi. Coba lagi. Oh, ini saya salah. Ini harusnya pantesan. Bentar. Ini saya refresh lagi. Ini harusnya ini sampai ke root. Nah,
Bentar, ini kenapa masih ngeheng ya? Prime. Oh iya, ini harusnya I sama dengan I+2. Ininya saya salah ininya buat penambahan ini. Nah, ini harusnya bisa ini. Nah, oke, ini eh, programnya udah berhasil jalan. Jadi di sini ada daftar-daftar bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, dan 43. Kalau begitu ini saya copy dan kemudian saya paste ke lembar jawaban saya dan outputnya saya screenshot juga ke lembar jawaban saya. Baik, untuk link YouTube-nya nanti akan menyusul setelah video ini diupload ke YouTube. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.